Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triandika Ferry Kananta dengan NIM 25191001062. Saya adalah mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Elektro. Nah, di video ini kita akan membahas 5 rangkaian logika digital. Nah, yang pertama ada rangkaian adder. Nah, rangkaian adder ini adalah rangkaian logika digital yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner. Rangkaian ini menjadi dasar utama dalam perangkat digital seperti komputer, kalkulator, microprocessor, dan arithmetic logic unit. Nah, rangkaian adder ini dibagi menjadi dua. Ada half adder. Rangkaian half adder ini memiliki dua input, yaitu input A dan input T. Kemudian menjumlahkan dua angka input dan menghasilkan carry serta sum. Nah, yang kedua ada rangkaian full adder. Nah, rangkaian full adder ini adalah sirkuit logika digital yang melakukan operasi penjumlahan aritmetika dari 3 bit input, yaitu input A, B, dan carry input, dan menghasilkan output carry output dan sum. Untuk rangkaian adder sendiri kita menggunakan 3 IC di sini ya. Ada IC 74LS86 dan 74HC283. Kemudian ada IC 74LS08. Baik, di sebelah kiri kita sudah ada skematik dari rangkaian half adder ya teman-teman. Nah, di rangkaian half adder ini, jadi rangkaian half adder ini adalah kombinasi antara XOR dan AND. Ya, sesuai dengan tabel kebenaran sebenarnya. Jika salah satu input nyala, maka sama akan menyala. Seperti yang kita lihat di skematik berikut ini. Nah, kemudian jika keduanya nyala, maka eh, output carry akan dari gerbang logika N. Baik, nah di sebelah kiri ini sudah ada skematik dari rangkaian full adder yang menggunakan IC 74HC283. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, rangkaian adder merupakan penjumlahan antara dua biner dua input, yang kemudian keluarannya adalah sum dan carry ini. Nah, kita cocokkan dengan tabel kebenaran yang ada di sebelah kanan kita. Nah, di sini sudah ada beberapa tebak kebenaran ya yang sudah saya buat. Ya, misal di sini di input A nih ada 0101, di mana 0101 itu desimalnya adalah 5. Kemudian di B ini ada juga 0101 yang kita lihat di baris ini. Nah, maka ketika dijumlahkan 0101, maka hasilnya akan 10. Di mana di sini sudah tertulis 1010, sumnya 1010, C outputnya 0. Nah, kemudian di kondisi tebak kebenaran paling terakhir ini, di sini tunjukkan bahwa semua input itu menyala ya. Di mana di sini 15 plus 14. Nah, oh ya, di C input ini, input C ini menjumlahkan satu ya, satu, satu bilangan biner, satu desimal. Nah, nah, kita langsung coba di tabel kebenaran paling bawah ini, di mana kondisinya 111 dan 111. Nah, di sini hasilnya sudah 1111. Ya, di mana C outputnya 1, S4, S3, S2-nya 1 juga. Dan kemudian kita tambahkan 1, maka sumnya menjadi 111 dan C outputnya menjadi 1. Ini kita matikan, maka sama seperti kondisi yang ini, nomor 2 paling bawah. Sumnya menjadi 110 dan output menjadi 1. Oke, baik. Kita akan melanjutkan di rangkaian nomor 2, yaitu rangkaian encoder dan decoder. Apa sih rangkaian encoder itu? Encoder adalah rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah beberapa input menjadi kode biner pada output. Fungsi encoder sendiri yaitu mengubah data input menjadi kode biner, mengurangi jumlah jalur data, kemudian bisa digunakan pada sistem komunikasi digital dan keyboard. Nah, yang kedua ada decoder. Decoder adalah rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah kode biner menjadi satu output dalam bentuk kebalikan dari encoder nih.
Kemudian fungsi dari decoder sendiri adalah menerjemahkan kode biner menjadi output tertentu, memilih alamat memori dan mengendalikan display digital. Salah satu fungsinya. Dan ada fungsi yang lain, dan banyak lagi. Di sini kita akan menggunakan tiga IC yang berbeda. Nah, yang pertama ada IC74LS 1488, dan yang kedua ada 74LS138, dan yang terakhir ada 74HC147. Baik, di sini sudah ada skematik dari rangkaian encoder. Nah, di rangkaian encoder sendiri kita memakai IC74LS148. Nah, IC ini eh, berfungsi untuk mengubah 8 input menjadi keluaran 3 bit kode biner. Sebelah kanan kita sudah ada tabel kebenaran. Nah, sebelah kiri ada simulasi dari rangkaian tersebut. Kita langsung cocokkan saja dengan tabel kebenarannya, di mana yang pada kondisi pertama ini eh, E input, ketika E input 1, maka seluruh input akan diabaikan, maka X jadi X yaitu diabaikan, dan outputnya akan menjadi 1, semuanya menjadi 1. Kemudian ketika input 7-nya 1, maka outputnya akan 1 dan A0-nya akan 1. Seperti di kondisi tertutup kita cocok, dan seluruh rangkaian akan tetap diabaikan. Jadi rangkaian ini tuh intinya berurutan ya. Kita harus mengurutkan untuk mengaktifkan ini. Nah, kalau misal kita ini nggak diaktifkan, nah ini akan terabaikan ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rangkaian encoder menggunakan IC74HC147. Jadi keunikan dari IC ini tuh dia memproses prioritas tertinggi. Seperti di sini ketika aktif 5, 5 ini 0101 kan, seperti ada ya, seperti di tabel kebenaran sebelah kanan kita 0101. Nah, ketika aktif input 8, nah di mana input 8 ini lebih besar, maka input 8 akan diprioritaskan. Nah, input 5 ini akan terabaikan. Nah, hasilnya menjadi 1000. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian decoder. Nah, seperti yang tadi eh, kita jelaskan, decoder merupakan balikan dari encoder. Nah, apabila encoder itu mengubah beberapa input menjadi kode biner, kebalikannya, di sini decoder ini mengubah kode biner menjadi keluaran tertentu. Nah, di sini kita menggunakan IC74LS138. Nah, untuk menjalankan IC ini, yang pertama-tama itu G1-nya kita harus aktifin. Menandakan bahwa inputnya high, ya. Nah, kita cocokkan ke tabel kebenaran di sini. Nah, apabila input A-nya aktif, maka yang dihasilkan adalah Y sama dengan 1. Output Y, output Y sama dengan 0. Nah, dan semua output yang lain akan nyala. Seperti ini. Jadi di sini kalau ini 011 kan jadinya 4 ya. Jadinya 3 nih ya. Nah, jadi ya 3 ini akan mati dan semua output akan menyala. Kemudian selanjutnya seperti ini. 10 itu kan 4 ya. Inputnya akan mati dan output lainnya akan nyala. Baik, selanjutnya kita ke rangkaian ketiga nih. Rangkaian counter. Nah, rangkaian counter adalah rangkaian digital yang berfungsi untuk menghitung sinyal clock secara berurutan. Counter mengubah output biner setiap menerima pulsa masuk. Rangkaian ini digunakan pada jam digital, timer, dan penghitung otomatis. Nah, di rangkaian counter ini kita menggunakan 3 IC ya. Yang pertama ada IC 74LS164. Yang kedua ada IC 74LS90. Nah, yang ketiga ada IC JD 4017. Nah, di sini sudah ada rangkaian counter dengan menggunakan IC 74LS163 ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan sudah ada tabel kebenarannya. Nah, IC ini bekerja secara berurutan ya. Ketika clock 1,
Nah, maka gunanya akan 0001 ya, Pak. Dihitungnya dari Q3 ini ya. Kita akan catat lagi. Oh, salah, sorry. Nah, ini akan berurutan gitu. Jalannya apa berurutan? Salah berurutan. Nah, ketika menyampai angka desimal 15, nah, akan di reset kembali ke nol ya. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Di rangkaian counter selanjutnya ini kita menggunakan IC74LS90. Nah, di sini ada beberapa input dan output. Kita jelaskan dulu dari inputnya. Di input sini ada clock A. Clock A ini penerima pulsa utama ya. Dan clock B ini penerima clock selanjutnya, tahap selanjutnya. Dan di sini ada R0, R01, R01, R02, R91, R92. Nah, ini sebagai untuk riset ya. R0 ini riset untuk R9 riset ke 9. Kita contohkan aja misal kita aktifkan R9, maka akan desimal langsung menunjukkan angka 9. Ketika kita aktifkan R0, maka reset ke 0. Nah, clock A ini kita aktifkan Q 0 akan 1 ya. Nah, clock B ini merupakan clock pulsa tahap selanjutnya. Nah, jika kita aktifkan maka akan aktif berurutan. Nah, seperti itu. Kita lanjut rangkaian counter yang ketiga. Di sini kita menggunakan IC CD4017. Nah, keunikan dari IC ini atau cara kerja IC ini itu memindahkan setiap pulsa clock yang masuk ke output yang secara berurutan. Pindahkan ke output selanjutnya secara berurutan. Seperti dapat kemarin yang ada di kanan kita. Nah, ini kan berpindah secara berurutan ya. Dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ini. Nah, di sini di pin 15 ini fungsinya untuk reset ya. Nah, kita aktifkan, maka akan reset. Nah, kemudian kita masukkan pulsa satu, ya, ini akan berpindah secara berurutan. Nah, terus sampai ke reset selanjutnya. Nah, ketika stop ke CT9 ini, CT9 ini akan di reset kembali. Oke, kita lanjut ke rangkaian keempat, yaitu rangkaian 7 segment display. Nah, 7 segment menampilkan angka 0 hingga 9 melalui segmen A sampai G. Biasanya dikombinasikan dengan decoder BCD to 7 segment untuk mengubah input BCD menjadi sinyal segmen. Penggunaannya bisa di kalkulator, jam digital, atau penghitung elektronik lainnya yang menampilkan angka. Di rangkaian 7 segment ini kita menggunakan 3 IC yang berbeda. Yang pertama ada 74LS47, 74HC4511, dan yang terakhir CD4543. Nah, di rangkaian 7 segment yang pertama ini kita menggunakan IC 74LS47 ya, di mana IC ini digunakan untuk mengendalikan 7 segment common anoda. Nah, IC ini mengubah input BCD 4 bit menjadi sinyal output untuk segmen A hingga G pada display. Kita langsung contohkan saja. Di sebelah kanan kita sudah ada tabel kebenarannya. Ketika desimal 0, sebenarnya kita aktifkan dulu ini. Nah, ketika desimal 0, maka output G atau G akan 1, ya teman-teman. Seperti di tabel kebenaran kita yang dari sebelah kanan. Jadi ini menampilkan angkanya ya. Nah, ketika desimalnya 1, maka tergambar 1 di sini. Di display akan tertulis 1. Nah, kita cocokkan dengan tabel kebenarannya. Nah, input A aktif, maka output A, D, E, F, G akan menyala. A, D, E, F, G akan menyala. Sesuai. Nah, ketika input C diaktifkan, maka akan menampilkan angka 4 ya. Sesuai dengan tabel kebenaran dan sesuai dengan uh,
bilangan biner kita, yang desimal kita ya. Nah, kita lanjut ke rangkaian 7 segmen kedua. Ya, di sini kita menggunakan IC 74HC 4511. Nah, IC ini digunakan untuk mengandalkan 7 segmen common katoda. Digunakan untuk mengendalikan 7 segmen katoda. IC ini menerima input BCD 4 bit, lalu mengubah menjadi output segmen-segmen A hingga G untuk menampilkan angka desimal 0 hingga 9. Di sebelah kanan kita sudah ada tabel kebenaran dari skematik ini. Kita langsung jalankan saja. Nah, ketika input A, B, C, D, ketika input D aktif, maka akan menampilkan angka 8. Sesuai dengan desimalnya ya, dan kode binernya. Ketika 1000, maka desimalnya akan 8. Atau ketika 0101, maka desimalnya akan 5. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke rangkaian segmen selanjutnya ya. Di rangkaian ini kita menggunakan IC CD4543. Nah, IC ini digunakan untuk mengendalikan display 7 segment. IC ini banyak digunakan di LCD maupun LED dan mendukung metode common katoda dan common anoda melalui pin pas. Nah, di sini seperti sebenarnya segmen-segmen ini tidak jauh beda ya. Cuma yang membedakan itu hanya anoda dan katodanya. Itu saja. Nah, seperti yang tadi, ketika 000 ini di display akan muncul 0. Nah, ketika 0001 di display akan 1. Sebenarnya sesuai dengan desimalnya. Ketika 0101 juga 5. Nah, ketika 111 maka akan ditemukan angka 7 di sini display. Sesuai dengan desimalnya ya, teman-teman. Oke, itu saja untuk rangkaian segmen. Kita akan lanjut ke rangkaian terakhir. Kita akan lanjut ke rangkaian kelima ya, yaitu rangkaian register. Rangkaian register merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan data biner. Sementara register bekerja menggunakan flip-flop dan dikendalikan oleh sinyal clock. Rangkaian ini banyak digunakan pada prosesor dan sistem memori digital. Fungsi register ini sebagai penyimpanan sementara dan pergeseran data. Oke, untuk di rangkaian ini kita menggunakan 3 IC yang berbeda ya. Yang pertama ada IC 74 LS14 sorry 74 LS74. Yang kedua ada 74 LS595 dan yang ketiga yang terakhir ada 74 HC164. Baik, kita ke rangkaian register yang pertama. Di rangkaian register yang pertama ini kita menggunakan IC 74 LS74 ya. IC ini bekerja berdasarkan sinyal clock dan memiliki fitur preset serta clear. Nah, ketika input S0 dan input R1, maka keterangannya adalah preset. Ya. Nah, ketika S-nya 1 dan R-nya 0, maka keterangannya ini clear. Nah, ketika dua-duanya nol, maka di sini kondisinya bisa disebut terlarang atau tidak valid. Yang dimana kenapa tidak valid? Karena key negasi itu harus ya harusnya kebalikan dari key. Nah, di sini itu sama itu. Key-nya sama dengan satu, key negasinya itu satu juga. Jadi ini tuh kondisi yang terlarang, yang tidak seharusnya. Kita lanjut ke rangkaian register yang kedua. Nah, di rangkaian yang kedua ini kita menggunakan IC 74LS595. Nah, IC ini digunakan untuk mengubah data serial menjadi output paralel 8 bit. Nah, cara kerja IC ini itu yang pertama, data masuk satu bit mulai pin DS ini, pin ini, yang kemudian setiap pulsa clock menggeser data. Setelah 8 clock, data tersimpan pada register. Nah, kemudian pulsa latch memindahkan data ke output Q0 sampai Q7. Jadi intinya itu IC ini tuh memindahkan suatu setiap pulsa
atau setiap menggeser data. Nah, setelah 8 clock, data akan tersimpan pada register. Nah, kemudian Pusat menyalakannya data ke output key 0 sampai key 7. Contohnya seperti ini. Ketika ping DS diaktifkan, nah, eh, SHCP1 dan STCP1 maka akan menggeser output 1 ya. Nah, ini output 1 akan bergeser. Nah, ketika DS-nya 0, input DS-nya 0 dan SHCP1, STCP1 akan menggeser output 0. Nah, kembali. Ya, ini bergeser seperti ini ya. Nah, kalau kita aktifkan DS-nya akan menggeserkan output 1. Nah, eh, dan kemudian ketika MR-nya 1 dan STCP ya STCP 1 maka akan reset semua output ya. Nah, ketika OE-nya ini satu, input OE negasi ini satu, maka akan disable semua output. Seperti itu. Baik, kita masuk ke rangkaian register yang terakhir. Yang ketiga, di sini kita menggunakan IC 74H164 ya. Nah, IC ini digunakan untuk mengubah data serial menjadi output paralel dengan proses pergeseran data setiap pulsa clock. Nah, cara kerjanya ini yang pertama data serial masuk melalui input A dan B. Nah, yang kedua setiap tepi naik clock. Data kemudian bergeser satu bit dan output langsung berubah. Tidak ada latch tambahan. Ya. Nah, ketika MR itu 0, maka akan mereset semua output. Nah, jadi untuk mengaktifkan di sini, MR-nya kita harus nyalakan dulu. Nah, ketika eh, input A dan B ini satu, maka akan menggeser output satu. Nah, akan memasukkan output satu. Nah, ketika hanya salah satunya nyala, maka akan menggeser output 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk meresetnya kembali, kita hanya perlu menonaktifkan MR-nya ya. Nah, seperti ini. Baik, itu tadi penjelasan 5 rangkaian logika digital dengan masing-masing menggunakan 3 isi berbeda. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan apabila ada kesalahan dari saya bisa diberikan kritik dan masukan. Sekian dari video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.